7 rumah warga Lakmaras, Kecamatan Lameknen Selatan, amblas akibat keretakan dan pergeseran tanah. Gerakan pangan murah habis diserbu warga jelang Hari Raya Keagamaan. Warga Tionghoa Kabupaten Belu sambut Tahun Baru Imlek 2577 dengan sembahyang dan kebersamaan. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya Anina akan menemani Anda setengah jam ke depan. Tujuh rumah milik warga di Desa Lakmaras, Kecamatan Lameknen Selatan, Kabupaten Belu, roboh total akibat retakan dan pergeseran tanah yang terjadi secara tiba-tiba. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Februari 2026. Berikut informasi selengkapnya. 7 rumah milik warga Lakmaras, Kecamatan Lameknen Selatan, Kabupaten Belu roboh total akibat retakan yang muncul di berbagai bagian bangunan dan pergeseran tanah yang terjadi secara tiba-tiba. Menurut keterangan warga, kejadian terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Awalnya beberapa rumah menunjukkan tanda-tanda kerusakan berupa retakan di dinding dan lantai. Namun dalam waktu singkat, tanah di sekitar rumah mulai retak dan bergeser menyebabkan sebagian besar struktur bangunan tidak mampu menahan beban dan mengalami kerusakan parah. Kejadiannya pada tanggal 16 pagi jam 8:07 terjadilah teriakan masyarakat. Maka kami semua bergerak menuju tempat kejadian. Ternyata tanah longsor sampai rumahnya terpecah dan atapnya terbelah. Dan setelah itu kami bongkar barang untuk evakuasi ke warga. Pada saat itu juga tetangga yang lain berteriak bilang, "Oi, kami punya juga." Makanya kami ini sibuk pada saat itu. Makanya kami bagi-bagi untuk mengamankan barang, dievakuasi ke tetangga. Respon cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu langsung meninjau lokasi kejadian untuk lakukan evakuasi dan memberikan penanganan darurat kepada para korban bencana. Jadi untuk kejadian yang di Lakmaras, begitu ada laporan bahwa ada 7 rumah yang amblas karena tanah turun, itu kami langsung bergerak ke sana. Jadi yang kami lakukan adalah memberikan bantuan darurat, kemudian kami juga melihat lokasi pengungsian. Kalau seandainya lokasi pengungsian itu membutuhkan posko, maka kami akan membuat posko. Jadi pada saat kejadian kami langsung ke atas, dan di sana kami melihat bahwa 7 rumah di mana terdiri dari 6 kakak dari Lakmaras dan 1 kakaknya dari Henes, itu mereka semua menempati tempat pengungsian yang keluarganya. Sehingga pertimbangan kami tidak perlu membuat posko, tetapi kami memberikan bantuan seng, beras, terpal, ember, keperluan makan, dan beberapa keperluan lainnya sesuai dengan yang ada di kami. Dan kami juga sudah melaporkan ke provinsi, sehingga provinsi juga mengetahui hal ini. Nanti kami tinggal mendengar apakah dari provinsi ada arahan lebih lanjut terkait ini. Nah, terkait rekonstruksi dan rehabilitasi, ini kami juga berkoordinasi dengan Dinas PU, dan kami juga mencatat, kami juga melaporkan, karena kami juga ada bidang 3, yaitu bidang rekonstruksi rehabilitasi. Mudah-mudahan apa yang kami usulkan nanti bisa menjadi perbaikan untuk masyarakat. Pihak pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk merespon dan memberikan bantuan kepada korban, seperti bantuan makanan, tempat tinggal sementara, dan perawatan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Hingga saat ini, para korban bencana masih diungsikan ke rumah-rumah warga.
Diharapkan pemerintah segera menyediakan tempat tinggal sementara yang layak, serta melakukan pemetaan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti pergeseran tanah, agar bisa mengambil langkah pencegahan. Selain itu, diharapkan bantuan material dan keuangan untuk pembangunan rumah baru dapat segera disalurkan, serta dilakukan pemantauan berkala di wilayah sekitar untuk mencegah terjadinya kejadian serupa yang mengancam keselamatan warga. Dari Belu, Tim Liputan Atam Buat TV melaporkan. Sebanyak 7 rumah warga di Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, mengalami kerusakan parah hingga amblas akibat keretakan dan pergeseran tanah. Korban harus merelakan rumah tempat tinggalnya dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kehilangan rumah jadi duka yang sangat dalam dialami para korban bencana di Lakmaras, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu. Salah satu korban dari 7 rumah yang mengalami kerusakan parah akibat keretakan dan pergeseran tanah saat ditemui di lokasi pengungsian sementara. Vitalis Berekleto tidak dapat menahan air mata saat mengingat momen kejadian yang membuatnya kehilangan segalanya. Vitalis, seorang petani dari Desa Lakmaras, harus merelakan rumah yang telah ditempati bersama istri dan 4 anaknya selama 27 tahun. Keluarga tersebut terpaksa mengungsi dan mencari perlindungan di rumah kerabat untuk sementara waktu. Rumah berstruktur bata yang dulunya menjadi tempat berkumpul keluarga kini hancur tak dapat diselamatkan. Retakan dan pergeseran tanah yang terjadi secara mendadak membuat seluruh bagian bangunan tak mampu bertahan. Awal kejadian itu, kalau perasaan mau dibilang, entahlah, mau dibilang ada perasaan atau ada tidak, saya juga hanya bingung saja. Karena seperti ini belum pernah alami. Kalau kehilangan orang tua itu kan setelah kubur itu kita kembali ke rumah dan masih bisa aman di rumah dan bisa cari. Kalau kejadian yang seperti ini lebih sulit dari yang lain-lain. Persoalannya anak tidak bisa masuk ke rumah. Namanya kita orang tua dan ini itu lebih parahnya kita tidak bisa tinggal dengan orang parah karena kebetulan Vitalisnya kan rumah tangganya itu keluarga kecil dan tempat tinggalnya juga sudah kecil-kecil begitu sebab kita numpang masuk lagi orang dan setelah kita kawin keluar sudah tidak biasa bergabung dengan keluarga yang lain. Menurutnya rumah tersebut dibangun secara bertahap semenjak 27 tahun yang lalu. Ia bersama keluarganya menempati rumah tersebut. Setiap sudut rumah menyimpan cerita dan kenangan berharga bagi keluarga besarnya. Meskipun harus menghadapi kesulitan dan kehilangan besar, Vitalis masih menyimpan harapan yang kuat untuk masa depan keluarganya. Dari Belu, Tim Liputan Atam Buat TV melaporkan. Jalan utama di Desa Lamak Sanulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, mengalami amblas akibat hujan dengan intensitas tinggi. Kerusakan ini membuat arus transportasi masyarakat terganggu karena ruas tersebut merupakan satu-satunya akses menuju kota. Pada salah satu titik badan jalan terlihat turun dan tidak dapat dilalui secara bersamaan. Setiap kendaraan yang melintas, baik roda 2 maupun roda 4, terpaksa harus mengantri dan bergantian demi menghindari resiko kecelakaan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terhambat mulai dari distribusi hasil pertanian, akses pelajar ke sekolah, hingga perjalanan warga yang memiliki keperluan mendesak ke kota. Selain itu, biaya transportasi menjadi lebih tinggi dan waktu tempuh semakin lama akibat kendaraan harus bergiliran melintasi jalan yang amblas. Kepala Desa Lamak Sanulu Yonatas Malibere mengungkapkan bahwa jalan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat menuju kota.
Pihak desa sempat mempertimbangkan penggunaan jalan alternatif berupa jalan rabat desa. Namun kondisi tonase kendaraan yang berlebihan dikhawatirkan akan mempercepat kerusakan jalan rabat tersebut. Kakak, kalau yang jalan ada amblas yang di depan itu, kalau di amblas begini, ekonomi terganggu tidak untuk masyarakat sini untuk? Kalau ekonomi pasti terganggu karena perlu kami sampaikan bahwa kadang hasil bumi ini kalau masyarakat biasa jualnya ke Atambua. Akses utamanya hanya jalan itu saja. Nah, biasanya tahun lalu juga kita arahkan mereka ke jalan desa menggunakan rabat jalan yang menuju ke SMP, tetapi karena daya muat dari truk dan sebagainya sehingga saya dan Pedesa Makir untuk membatasi, karena kalau setiap kali kita lewati rabat pasti rusak. Nah, jadi kalau akses jalan itu putus total, maka satu-satunya jalan kita kembali ke arah Mahuitas, keluar kembali ke Weluli baru menuju ke Atambua untuk akses bawa keluar masuk hasil bumi. Seperti itu. Pemerintah desa bersama masyarakat berharap agar pihak terkait segera melakukan perbaikan sehingga aktivitas dan mobilitas warga dapat kembali normal. Warga desa Lamak Senulu kini hanya bisa berharap adanya perbaikan secepatnya agar akses transportasi yang menjadi nadi perekonomian dan kehidupan sehari-hari tidak lagi terhambat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Bencana angin kencang di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menyisakan duka bagi dunia pendidikan. Namun di tengah keterbatasan ruang kelas yang roboh, semangat siswa di pelosok Desa Bu Utara kembali bangkit setelah tenda darurat dan bantuan pendidikan datang. Begini medan yang harus ditempuh untuk mencapai SMP Negeri 48 saat Gaikiu. Sejak Januari lalu, gedung sekolah ini lumpuh, atap-atap kelas hilang disapu angin kencang memaksa 52 siswa kehilangan tempat bernaung untuk menuntut ilmu. Kini tenda darurat kepolisian menjadi ruang kelas sementara untuk mereka. Tanpa meja, tanpa kursi, siswa-siswi ini duduk beralaskan terpal tipis. Namun kehadiran Wakapolda Nusa Tenggara Timur dan jajarannya membawa atmosfer berbeda. Bukan sekadar meninjau, anggota Polri hadir menghibur, menyuntikkan kembali semangat yang sempat luntur akibat bencana. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda NTT beserta jajarannya telah memberikan bantuan kepada kami berupa satu buah tenda untuk proses pembelajaran, papan tulis, alat tulis, buku, spidol, tas untuk kami di SMP 48 saat Gaiki. Senyum bahagia mereka saat perlengkapan sekolah baru dibagikan. Tak hanya tenda dan alat tulis, Polri berkomitmen melengkapi fasilitas belajar yang hilang agar proses kegiatan belajar mengajar kembali normal. Dari Polres nanti juga akan mengirimkan meja dan kursi sebanyak 100 buah. Di tengah situasi darurat, kehadiran negara melalui Polri menjadi jembatan harapan memastikan hak pendidikan anak-anak perbatasan tetap terpenuhi. Dari Sika, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Terima kasih Pak Polisi. Gerakan pangan murah habis diserbu warga jelang Hari Raya Keagamaan di Belu. Informasi selengkapnya usai jeda.